Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam tugas analisis multivariat, yaitu case A. Saya Muhammad Arifillah dengan NIM 12062200011, lalu teman saya yang bernama Indra Saifullah dengan NIM 1206220018. Oke, langsung kita share screen saja. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Untuk PPT, mendapatkan kasus A, yaitu Prodi Sains Data Telkom University Surabaya memiliki gagasan untuk meningkatkan nilai eksak pada mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika dengan minimal rata-rata B. Hal ini dilakukan survei kepada DS02 untuk mengetahui nilai rata-rata ada di interval berapa, sehingga dosen prodi data science dapat mengetahui dan meningkatkan nilai mahasiswa di mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika. Lalu ambillah sebanyak 25 sampel. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita jelasin dulu untuk data awalnya seperti ini yang kita dapatkan masih kotor, tapi yang kita gunakan hanya nilai variabelnya saja, yaitu probabilitas dan nilai statistika. Ini akan menjadi X1 dan X2 kita nantinya. Yang D dan BC yang belum sesuai numerik, kita ganti sesuai ini contohnya. BC 2,5 dan D 1. Terus A itu 4, AB itu B itu 3, AB 3,5 dan seterusnya. Lalu untuk nilai seperti ini kita juga ganti sama dengan nilai numeriknya. Untuk C 2, lalu untuk B 3. Jadi ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah bersih. 3,5, 3,5, 1, dan kita mengambil 25 sampel itu dari atas hingga bawah. Seperti ini. Probabilitas statistika. Diambil 25 sampel. Diketahui bahwa N atau sampel 25, lalu P adalah jumlah variabelnya yaitu 2, lalu X bar dan 1 dan 2 adalah rata-rata dari setiap variabelnya. Ini rata-rata dari sampel 1 sampai 25, sampel 1 dari data 1 sampai 25. Lalu ini sampel 2, rata-ratanya 3. Setelah itu kita cari sigmanya, yaitu dengan pakai var_s atau variance sample dari probabilitas atas sampai bawah datanya. Didapatkan seperti ini. Lalu yang di sini pakai covariance karena dua variabel, probabilitas dan statistika. Lalu yang ini var_s untuk statistika saja. Setelah semua sudah didapatkan nilai sigmanya, kita inverse, yaitu dengan cara minverse nilai sigmanya. Sudah dan ketemu. Jadi seperti itu caranya untuk mencari sigma dan sigma inverse. Lalu masuk ke uji hipotesa. Kita lanjut di PPT aja. Oke. Uji hipotesis dan mencari nilai. Diketahui bahwa mu 1 yang tadi saya jelasin atau yang tadi di Excel yaitu 2,84 dan mu 2 3. Lalu sigma
sigmanya adalah seperti ini, 0,785, terus 0,479, 0,479, dan 0,541. Lalu ini adalah sigma inverse-nya, 0,762, dan seterusnya. Ini contoh data versi yang tadi kita ambil. Nah, untuk uji hipotesisnya yaitu dikatakan tadi di soal untuk minimal rata-rata B, berarti yaitu mu0 sama dengan 3 dan 3. Matriks 2 kali 1. Kalau untuk H1 yaitu mu1 tidak sama dengan 3 dan 3. Ini mu0 dikurangi sama mu tadi eksak yang minimal rata-rata, jadi dikurangi 3. Ya ini. Hasilnya ini. Ini kurangi ini. Lanjut ke uji statistik T2 Hotelling. Begini rumusnya. Sampel dalam kurung mu dikurangi mu0, sigma inverse, lalu mu dikurangi mu0. Jadi sampelnya tadi sama ekspor yang dikurangi mu tadi, ke sigma inverse-nya kita masukkan, lalu sama, lalu kita kalikan biasa, dan hasilnya seperti ini untuk T2, 1,768 dan seterusnya. Lalu daerah penolakan rumusnya seperti ini, n-1 P per n-1 FP n-P alpha, di mana n-nya itu sampel 25 dikurangi 1, dikurangi jumlah variabelnya 2, lalu ini juga sama, 2 variabelnya, dan alfanya karena tidak diketahui kita pakai 0,05, yaitu saja seperti ini, 48 per 23. Kita menemukan uji tabel F pada derajat 23 sama alfa 0,05 yaitu 3,4221. Lalu kita operasikan, hasilnya seperti ini. 7,141 dan seterusnya. Keputusannya dan kesimpulan adalah tolak H0 apabila T2 lebih dari daerah penolakan yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu ini. Nah, ternyata yang tadi uji statistik itu nilainya lebih kecil daripada daerah penolakannya. Maka dari itu, gagal tolak H0. Yang berarti mu-nya sama dengan 3 dan 3. Lalu, buatlah confidence region untuk mengetahui wilayah interval kepercayaan. Ini rumusnya, yaitu sigma dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Nah, untuk nilai ini sudah kami bulatkan. Awalnya kan ini 0, mana ya awalnya tadi? Ini awalnya karena terlalu banyak kami bulatkan 3 belakang angka, angka di 3 belakang koma, 0,786, 0,480, dan seterusnya kita mengisi lalu dikurangi sama lambda identitas. Kita tulis dulu hasilnya, baru kita di determinan. Kali sini. Turun, jadi seperti ini perangkat 2, ini masih dikalikan, lalu kita kalikan 1 per 1 atau kali pelangi. Ini sama ini sama ini, jadi ini sama ini, lambda 2. Ya, ini tetap. Dan dapat persamaan seperti ini. Kita kurangi sesama jenisnya, ini sama ini, lalu ini juga
kita kurangi, lalu ini tetap. Lambda kuadrat dikurangi ini, kita dapatkan hasilnya yaitu seperti ini di bawah ini. Ini untuk lambda 1 dan ini untuk lambda 2. Nah, lalu lanjut ke coefficient region yang mungkin bisa dijelaskan sama teman saya. Oke, selanjutnya untuk eigenvektornya setelah kita dapatkan untuk lambda 1 dan lambda 2-nya, kita masukkan di rumus S dikali E sama dengan lambda 1 dikali E. Dengan lambda 1-nya sendiri yaitu untuk mayor tadi. Lalu kita masukkan sigmanya yang seperti awal yang sudah kita dapatkan pada awal tadi, dikalikan dengan E, lalu sama dengan lambda juga dikalikan dengan E. Itu hasilnya ini masing-masing dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah diketahui, setelah mendapatkan hasil seperti ini, untuk bagian yang lambda ini, kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Kita kelompokkan dengan variabel yang sama. Misal ini S11 sama ini S11. Lalu kita operasikan sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk yang ini hasilnya seperti ini, dan yang kedua ini hasilnya seperti ini. Lalu kita permisalkan untuk mencari berapa nilai S11 dan E21 yang hasilnya itu sama dengan 0. Untuk itu kita sudah mencari dan didapatkan untuk E11-nya itu nilainya sebesar 1,287 dan E21 itu sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan permisalan untuk nilai S11 dan E21, kita normalisasikan vektor tersebut dengan rumus E dikali IJ per akar EI kuadrat dikali EJ kuadrat. Dan seperti ini. Untuk mendapatkan nilai E-nya yaitu seperti ini. Lalu juga sama untuk mencari eigenvektor untuk lambda kedua. Sama kayak tadi, kita operasikan seperti biasa, ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Terus didapatkan hasil seperti ini, dan untuk nilai lambdanya kita pindah ruaskan dan kita kategorikan untuk variabel yang sama. Baru kita operasikan. Dan untuk hasilnya yang awal ini didapatkan hasil ini, dan yang kedua dihasilkan seperti ini. Lalu kita permisalkan untuk E11 didapatkan nilai yaitu min 0,778 dan untuk E21-nya itu sama dengan 1. Setelah kita dapatkan nilai E11-nya, E11 dan E21-nya, kita normalisasikan lagi seperti yang sebelumnya. Dan didapatkan nilai E2-nya yaitu min 0,614 dan 0,789. Selanjutnya itu mencari confidence region, yaitu untuk mayor eksis dan minor eksis dengan rumus X bar ditambah plus minus dikali lambda dikali akar lambda dikali akar P dalam kurung N-1 per N dalam kurung N-P dan F untuk nilainya yaitu 2 dan 23. Ini bisa dicari di tabel statistika. Dan untuk E-nya tadi, E yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk X bar kita pakai X bar di awal, yaitu untuk probabilitas, yaitu X bar-nya 2,84 dan statistika untuk X bar-nya 3. Lalu kita operasikan dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan semua. Untuk yang sebelah kanan ini didapatkan hasil yaitu 0,455 dan 0,353. Lalu kita plus minus dari nilai X bar dan didapatkan yang sebelah kiri ini
plus untuk penambahannya, yang sebelah kanan ini hasil dari pengurangan dari nilai yang sini. Untuk yang minor juga caranya sama, cuma yang dibedakan adalah untuk yang ini menggunakan E1, yang sini menggunakan E2. Dan didapatkan hasil yaitu seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, membuat confidence interval untuk masing-masing nilai. Untuk selanjutnya untuk membuat confidence interval untuk masing-masing nilai, untuk sampel pertama yaitu untuk probabilitas sendiri, yaitu kita menggunakan rumus, untuk rumusnya sendiri yaitu X bar variabel pertama plus minus akar P dalam kurung N-1 dibagi N-P, terus kita kalikan dengan nilai F yaitu 2,23 dengan alfanya 0,05. Nah, ini bisa dilihat di tabel statistikanya. Dan dikalikan dengan sigma 11 per N. Untuk operasinya didapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah diakar hasilnya 0,474. Nilai ini di plus minuskan dengan X bar-nya dan didapatkan interval yaitu 2,366 sampai 3,314 untuk sampel pertama. Dan untuk sampel kedua yaitu statistika, X bar 2 caranya sama seperti tadi. Lalu untuk sampel kedua untuk statistika, kita mendapatkan nilai selang interval yaitu mulai dari 2,607 sampai 3,393. Berikut adalah visualisasi untuk data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini mu-nya itu masih di dalam confidence region yang menyebabkan keputusannya adalah gagal tolak. Karena nilai mu-nya itu masih di dalam confidence region. Yang terakhir untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 yang menyatakan mu sama dengan 3. Oleh karena itu, rata-rata nilai mata kuliah probabilitas dan statistika mahasiswa sains data adalah B atau 3, yang berarti gagasan untuk meningkatkan nilai eksak pada mata kuliah tersebut adalah terpenuhi. Oke, tadi adalah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.